kalau saya melihat satu lembar struk ini, Pak, ini kan di depan saya nih Pak Komjen Pol Purnawirawan dan Irjen Pol Purnawirawan berdua ini, kalau menginvestigasi satu lembar ini bukanlah perkara yang rumit, Pak. Pimpinan izin Ya, Pak. interupsi. Sedikit lagi. Ya. Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Ibu bisa jawab? Diatur di kita itu Pak, itu hanya 15 plus 5 itu Pak. Iya. Nah, kemudian kita juga tidak mengatur tentang yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita belanja itu kan juga ada biaya jasa, itu kan juga kita nggak mengatur di situ Pak. Ya, sebentar Bu. Saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman Pak. Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya sebagai mantan dari kepolisian Pak Wamen, izin, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Ya. Kenapa harus bayar lagi asuransi? Rp1.000 dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil satu trip satu hari. Oke, sudah selesai belum? Diskon voucher, inilah yang disebut sebagai, ini sudah ganti nih ya, coba balik yang tadi. Diskon voucher ada ya? Ya, masih. Bukan, tadi ini dari pena Ya, angkanya beda dari 13 mana? Ya, beda yang tadi. 13 mana yang 13? Ah, Oke. Diskon voucher, pimpinan maaf, Pak Wamen maaf, ini yang mereka sebut promo. Betul Ibu? Betul Bapak? Promo ini mereka potong dari 20% atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi? Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan, saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? Rp10.000. Tadi motor 2.000, ini mobil Rp10.000. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil Rp10.000, Rp6.000, Rp9.000, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi Rp18.000. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya? 12.000. Dari mana didapatkan? 10.000 tambah Rp1.000. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia mendapat untung sangat besar.
promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Ini ada suaranya? Coba, bisa ada suaranya? Tampilkan suaranya, bisa? Ambilkan yang satu video. Satu lagi. Ada video lain. Ya, Pak, besarkan suaranya. Itu kan suaranya mati tuh. Coba dihidupkan. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa jahat. 19 Dari awal, tolong dari awal. ongkosnya. 5.000. Coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Itu di bawah pendapat. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya bayar 19.200. Bapak dapat 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Diet sudah menjelaskan Sebentar, semuanya. biar saya jelaskan ini apa. Ini adalah tarif hemat. Tarif hemat itu begini Pak Wamen. Kalau saya driver, maaf saya agak terganggu Pak. Kalau saya driver, untuk bisa ikut tarif hemat saya harus bayar Rp20.000 per hari. Kalau saya bayar Rp20.000 per hari, saya ikut serta dalam program tarif hemat mereka. Berapa saya dibayar? Setiap kali antar barang Rp5.000. Berapa aplikator terima? 19.200. Berapa yang mereka potong? 14.200. Kejam. Oke. Itu tarif hemat. Paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang Rp5.000. Tapi kalau double order, iya, teman-teman, video ini membahas dua topik utama terkait isu korupsi dan kebijakan di Indonesia. Yang pertama, kritik terhadap praktik aplikator transportasi online. Dalam rapat, pembicara mengkritik biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada pengemudi dan konsumen oleh aplikator transportasi online tanpa dasar hukum yang jelas, seperti biaya perjalanan aman atau asuransi yang dianggap tidak perlu, biaya jasa aplikasi yang angkanya berbeda-beda, biaya lokasi atau seperti jemputan bandara. Pembicara menyebut praktik ini sebagai pungli terselubung dan meminta penjelasan mengenai dasar hukum dari potongan-potongan tersebut. Nah, kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, bagian kedua membahas kasus tindak pidana korupsi pada proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara yang ditangani KPK. OTT KPK terdapat operasi tangkap tangan terhadap penjabat terkait proyek preservasi dan pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara 2023-2026. Tindakan tegas Menteri PUPR Dodi Hanggodo telah menonaktifkan penjabat yang terlibat, termasuk PPK Wilayah 1 Sumatera Utara Helianto. Komitmen pembangunan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan bahwa proyek pembangunan jelas untuk masyarakat harus tetap berjalan meskipun ada kasus hukum yang sedang diproses agar tidak menghambat pelayanan publik. Modus operandi pengaturan proses lelang atau katalog agar perusahaan rekanan tertentu dimenangkan yang disertai dengan pemberian uang suap kepada oknum penjabat. Mengapa proyek jalan di Sumut tetap berlanjut? Nah, berdasarkan penjelasan dalam video, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan bahwa proyek pembangunan dan perbaikan jalan tersebut harus tetap dilanjutkan karena alasan berikut. Yang pertama, menjaga pelayanan publik. Pembangunan harus terus berjalan agar tidak menghambat tugas-tugas pelayanan publik. Kebutuhan masyarakat, proyek pembangunan jalan tersebut khususnya di wilayah Labuhan Batu Selatan dan rute lainnya telah lama dinantikan oleh masyarakat selama puluhan tahun sehingga tidak boleh dibatalkan hanya karena persoalan hukum yang melibatkan segelintir orang. Tahapan pengerjaan proyek tersebut saat ini memang belum dimulai sehingga pemerintah merasa lebih mudah untuk melanjutkannya. Berapa total pungutan tanpa dasar hukum? Berdasarkan data dipaparkan dalam video, pembicara menyebutkan adanya total biaya tambahan sebesar Rp29.000 per transaksi untuk layanan mobil yang dianggap sebagai pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. Perincian biaya tambahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya jasa aplikasi sebesar Rp10.000.
dan biaya lokasi sebesar Rp 18.000. Biaya perjalanan aman atau asuransi sebesar Rp 1 juta. Selain itu, video tersebut juga menyoroti adanya diskon voucher atau promo sebesar Rp 12 juta yang diklaim pembicara diambil dari angka-angka biaya tambahan tanpa dasar hukum tersebut, sehingga aplikator dianggap tidak benar-benar membayar promo tersebut melainkan memotongnya dari biaya yang dibebankan kepada pengemudi dan konsumen. Apa kaitan bandara dengan biaya lokasi 18.000? Berdasarkan penjelasan dalam video ini teman-teman, biaya lokasi sebesar Rp 11 juta tersebut dikenakan karena adanya aktivitas penjemputan penumpang di bandara. Namun pembicara dalam video ini mempertanyakan dasar hukum dari pemungutan biaya tersebut dan mempertanyakan apakah dana yang terkumpul disetorkan kepada pihak pengelola bandara atau justru masuk ke aplikator. Nah, penjabat yang menonaktifkan 3 penjabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Utara yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Apa alasan promo aplikasi dianggap palsu? Nah teman-teman, pembicara dalam video menganggap promo atau diskon voucher sebesar Rp 12 juta tersebut palsu karena sumber dananya bukan berasal dari kantong aplikator, melainkan diambil dari biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada pengemudi dan konsumen tanpa dasar hukum yang jelas. Nah, menurut penjelasan tersebut, aplikator melakukan praktik berikut. Yang pertama, manipulasi angka. Aplikator mengumpulkan dana melalui biaya jasa aplikasi Rp 10 juta, biaya perjalanan aman Rp 1 juta, dan biaya lainnya, lalu menggunakan dana tersebut untuk menutup biaya promo, seolah-olah mereka memberikan diskon kepada konsumen. Bukan beban aplikator. Pembicara menegaskan bahwa aplikator tidak pernah benar-benar membayar promo tersebut, melainkan hanya memutar angka dari pungutan yang tidak memiliki dasar hukum agar terlihat seolah-olah mereka berjasa kepada konsumen. Bagaimana nasib 3 penjabat sumut terkait penonaktifkan 3 penjabat BPJN? Nah, Sumatera Utara oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Berikut adalah rincian nasib mereka berdasarkan video. Yang pertama, Helianto atau penjabat pembuat komitmen PPK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan saat ini sedang menjalani masa penahanan oleh penyidik. Selain dinonaktifkan dari jabatannya statusnya sebagai aparatur sipil negara juga diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan kepegawaian. Nah, 2 penjabat lainnya juga kepada Staker PJN Wilayah 1 dan Kepala BJN Sumut, keduanya turut dinonaktifkan karena dinilai belum menjalankan tugas serta fungsi pengawasan secara optimal dalam proyek tersebut. Langkah penonaktifan ini dilakukan untuk memastikan perbaikan tata kelola, menjamin kesinambungan pelaksanaan program strategi, serta menjaga agar tugas-tugas pelayanan publik di wilayah tersebut tetap berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan dalam video yang telah kita lihat, pembicara menganggap biaya-biaya tambahan tersebut sebagai pungutan tanpa dasar hukum atau pungli karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, ketiadaan aturan yang jelas. Pembicara mempertanyakan dasar hukum dari pemungutan biaya jasa aplikasi, biaya lokasi, dan biaya perjalanan aman. Ia menegaskan bahwa pihak aplikator menarik biaya-biaya tersebut dari pengemudi dan konsumen tanpa landasan regulasi yang sah. Ketidaksinkronan biaya jasa aplikasi dinilai tidak konsisten, di mana tarifnya bisa berbeda-beda antara satu perjalanan dengan perjalanan lain, misalnya Rp 10 juta, Rp 6 juta, atau Rp 9 juta tanpa kejelasan aturan di baliknya. Ketidakjelasan alokasi biaya juga. Terkait biaya lokasi sebesar Rp 18 juta untuk penjemputan di bandara, pembicara mempertanyakan kemana dana tersebut mengalir, apakah benar untuk pihak pengelola bandara atau justru masuk ke kantong aplikator. Tumpang tindih asuransi. Mengenai biaya perjalanan aman yang dikategorikan sebagai asuransi, pembicara menyoroti bahwa pengemudi seharusnya sudah diterlindungi oleh asuransi yang dibayarkan saat pembuatan SIM atau STNK, sehingga pemungutan biaya tambahan dianggap tidak perlu dan tidak berdasar. Demikian teman-teman video kali ini. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.